Ya, kita sambil melihat persiapan yang ada Oke. di Monas, sebentar lagi akan ada kirap ya yang Oke. dilakukan dari lapangan Monas menuju ke Istana Merdeka ya atau Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Ini juga merupakan salah satu rangkaian dari acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan koleksi kuda Bapak Presiden yang di Hambalang kan ya? Oh bukan. Oh, bukan. Nah kalau sekarang ini gambar dari Istana Merdeka. Bahkan ada di Monumen Nasional dan nanti malam. Kang Asep nggak ke istana nih? Habis ini. Kang Asep mah kalau 17-an mah dari TV ke TV. Iya. Ya, kita- Jarang sekali bisa, tapi saya pernah bikin upacara virtual. Oh. Ya upacara virtual, termasuk upacara-upacara seperti ini saya juga sering ikut. Iya, ini ini- sebenarnya kirab ini juga bagian dari sejarah. Iya. Ya, kenapa kirab ini penting? Karena kirab ini membawa bendera pusaka dan membawa teks proklamasi asli. Iya. Ya, yang Ada asli dan ada duplikatnya semua Ya. masing-masing termasuk bendera. kenapa dari Monas gitu? Karena Bung Karno berpesan dulu bahkan sempat gonjang-ganjing bendera pusaka hilang gitu ya. Waktu transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, karena Bung Karno menginginkan bendera pusaka itu disimpan di Monas. Karena Monas adalah simbol kemerdekaan. Iya. Tapi simbol kemerdekaan Monas, simbol kedikdayaan bangsa itu gagal. Ya, gagal karena Bung Karno itu bermimpi nation character building itu justru pembangunannya itu dilakukan di Monas. Maka Monas itu harus dikelola oleh seluruh bangsa. Nah, kesalahan fatalnya lagi saat Depdikbud tahun 78 menyerahkan Monas ke DKI sehingga DKI mengklaim milik Monas, memiliki Padahal Monas. harusnya dari pusat ya. Harusnya Harusnya pengelolaannya pusat. Jadi ya walaupun saat ini dikelola oleh Setnek Setnek. gitu ya secara administrasi gitu, tapi operasionalnya Monas itu dikelola oleh DKI gitu ya. Nah ini yang kesalahan yang menurut saya harus diluruskan. Karena Monas itu menyimpan banyak sekali mimpi dan harapan di masa depan gitu ya. 1000 tahun ke depan kalau kata Bung Karno. Iya. Makanya Monas itu kokohnya minta ampun gitu ya. Terinspirasi dari banyak negara dengan patung Obelixnya sebenarnya. Tapi Monas dimodif ya dari arsitek Silaban dan keinginan Bung Karno. Ada nyala api di atas. Iya. Jadi bara api yang tak kunjung Tak kunjung padam. Nah padam. visi Indonesia itu terletak di Monas. Mm-mm. Ya, apa visi Indonesia? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, Adil dan dan makmur. makmur. Itu visi, itu cita-cita. Jadi saya selalu nanya anak-anak cita-cita Indonesia apa? Nggak banyak yang tahu. Kenapa merdeka jadi cita-cita? Karena merdeka itu menjadi perjuangan sepanjang hayat seumur hidup kita dan bangsa kita. Padahal di naskah pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan sering kita Tercantum. baca ya. Ya, Tapi ya. kita hanya Dan sekedar membaca, sekarang ini tidak bisa pernah kami menghayati saksikan. atau menjiwai begitu ya. Betul. Nah ini adalah penyerahan bendera pusaka dan duplikat bendera pusaka. Ini di dalam Memang cawan Monas ini. Dalam cawan Ya. Monas ya. Oke. Nah, ini yang Jadi akan ini kirap bendera pusaka Kang Asep bukan hanya sekadar seremonial atau simbolik ya, tapi benar-benar ada makna ya. Betul, makna Bagaimana? sangat mendalam. Oke. Jadi dari tadi mimpi Bung Karno sebagai nation character building, Monas ini menjadi simbol bangsa dan negara, simbol kemerdekaan. Ya karena kemerdekaan itu harus terus dijaga dan diperjuangkan dan dia bara apinya yang tak kunjung Tak kunjung padam. padam. Gitu ya. Semangat menyala-nyala merdeka terus di Iya. atas gitu. Coba saya ingat Kang, dulu kan api dan tak kunjung padam itu jadi motonya Departemen Penerangan. Sama Gus Dur dibubarin. Padam juga apinya. Padam juga. Tapi Monas masih nyala kan. Monas masih menyala ya Ya, kan. gitu. Nah ini kirap sudah mulai. Artinya Kang Asep, kalau kita kemudian Istana. melihat seremoni, harusnya bukan cuma takjub pada keindahan kemegahan sebuah acara. Betul. Harusnya kita ingat sejarah bagaimana bangsa ini kemudian didirikan sehingga kita tidak kehilangan akar kita ya Kang ya. Betul. Kalau soal para elit yang hadir di istana menggunakan baju adat, baju daerah itu Anda melihatnya seperti apa Kang? Ya itu kan sekaligus sekali lagi itu adalah pemaknaan ya. Pemaknaan itu kan bisa juga jadi salah kalau kita tidak memahami konteks gitu ya. Nah, baju adat dalam merayakan kemerdekaan tidak 100% salah, tetapi mungkin tidak cocok. Saya lebih menyukainya Tidak cocok. bagaimana kita kalau menggunakan baju-baju para pejuang di masa lalu dengan cosplay misalnya. Oh, Bagaimana iya. perjuangan itu diperjuangkan dari setiap daerah. Nah, memang baju adat
walaupun sudah banyak modifikasi, ya modernisasi, karena tidak persis seperti itu. Dan karena itu juga dulu zaman Orde Baru, udah Jawa Barat kujang aja ya, nanti ini keris gitu. Padahal Jawa Barat juga punya keris. Gitu ya, Iya, jadi betul. dikelompokkan gitu. Nah, ada beberapa cara-cara yang menurut saya juga nggak tepat di masa lalu. Nah, dengan ekspresi seperti ini oke gitu ya. Tapi itu tadi jangan lupa dengan kirab, dengan baju adat, ada cerita, ada narasi sejarah yang juga harus Nah dipahami. ini sekalian nih Kang, kita Gitu lagi ya. bahas bendera pusaka nih. Kan banyak juga persepsi atau pandangan masyarakat yang tidak utuh tentang bendera pusaka. Betul. Yang memang aslinya itu dijahit oleh Ibu Fatmawati kan, yang dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 jam 10 Yes. pagi itu kan. Tapi kemudian ada umurnya kan, tidak digunakan lagi sampai mulai tahun berapa, kemudian ada duplikatnya gitu. Mengenai bendera itu sendiri, apa sejarah atau makna yang ada di baliknya, Kang? Iya, saya baca buku 6.000 tahun merah putih ya. Gitu. Jadi ternyata merah putih ini bukan lagi ratusan, bukan lagi puluhan, tapi ribuan gitu ya dalam tulisan yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Nah, bendera pusaka yang sekarang kita gunakan ini sebenarnya adalah bendera duplikat ya yang dibuat tahun 2014 yang sekarang dikibarkan ini gitu ya. Nah, jadi bendera pusaka itu dibuat oleh Ibu Fatmawati saat beliau lagi gabut karena beliau lagi hamil. Iya betul. Ya, hamil Guntur. Hamil Gitu. Guntur. Jadi Iya, setahun betul. setengah sebelum proklamasi Bu Fat hamil, ya untuk mengisi waktu dia menjahit. Iya. Salah satunya adalah merah putih. Mimpi besar untuk merdeka itu juga tidak terlepas dari janjinya Jepang. Jadi Jepang pernah berjanji melalui Perdana Menterinya saat sidang parlemen Teikoku Ginkai ya. Itu sidang parlemen Jepang. Kuniaki Koiso, Perdana Menteri yang baru menggantikan Hideki Tojo, dia berjanji bahwa kemerdekaan itu akan diberikan kepada Hindia Timur yang sekarang menjadi Indonesia di kemudian hari. Itu tanggal 7 September Iya. ya 1944. Bung Karno sudah diajak kan ketemu kan, Nah, jadi Bu Fatmawati semakin bersemangat gitu ya dengan menyiapkan lah ya. Nah, bendera merah putih ini kainnya disuplai justru oleh orang Jepang. Namanya seperti nama pompa air. Shimizu. Shimizu. Jadi bukan iklan ya. Iya, Ini iya, nama iya. nama Ini orang, sejarah, ini sejarah, fakta oke. sejarah ya. Iya. Artinya sebenarnya bendera merah putih itu bisa ada juga karena ada dukungan dari mantan penjajah kita ya. Iya. Betul. Oke. Salah satu logistik kainnya lah ya. Iya, logistik Ya, kain. tapi Ini sedikit jarang orang kontroversi ya. ketahui gitu kan. Ya. Dan ketika kemudian bendera itu dijahit dan akhirnya itulah yang digunakan untuk dikibarkan. Kan banyak hoaxnya itu dari tukang soto kan. Iya, iya. Bukan ya? Bukan. Bukan. Oke. Jadi ini bendera dengan kain yang oke, yang baik banget gitu ya. Dua bahan itu dikasih ke Khairul Basri namanya, seorang pemuda gitu, dan Khairul Basri dikasih ke Fatmawati. Jadi dari Shimizu, dia ini barisan propaganda Jepang. Iya, Shimizu ini kemudian dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan perbandingan 2/3 dan kemudian dikibarkan. Nah, tahun 69 itu diduplikasi pertama. Ya. Tahun 84 duplikasi kedua dikibarkan 85, 2014 diduplikasi kemudian dikibarkan 2025. Jadi sudah 3 kali ini. 3 kali ada. Nah, yang dijahit duplikasi. Ibu Fatmawati ini yang sekarang disimpan di Monas yang Iya, sekarang yang selalu mendampingi yang ya. selalu mendampingi Tidak gitu. dikibarkan Tidak tetapi dikibarkan, ikut tapi dikeluarkan, kemudian dikirap ini seperti yang pemirsa saksikan ini Betul. persiapan. Jadi selain bendera duplikat di sebelahnya Mona ada bendera asli. Itu yang disebut bendera pusaka, Pusaka. Iya. atau kalau kita sebutkan sangsaka Sangsaka merah merah putih yang selalu mendampingi. Jadi itu suasana kebatinan ya ketika melihat walaupun bendera yang dikibarkan ada bendera duplikat karena harus kuat ya, kena angin, tapi bendera pusaka yang dijahit oleh tangan Ibu Fatmawati itu tetap mendampingi.